Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ridho dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini ya di Zoom ini, dan kita bisa diberi kesehatan sehingga Bapak bisa bertemu dan bertatap muka, kita bisa belajar bersama di mata kuliah aplikasi Basis Data ini ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. Pak. Ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun di tengah kondisi PPKM ya dan kondisi pandemi. Jangan lupa teman-teman 6M-nya ya. Selalu memakai masker ya, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak ya, selalu menghindari keramaian. Nah itu perlu teman-teman jangan lupa dijaga ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga ilmunya bermanfaat ya. Robbi sholli sholli wa yassirli wa bisani al-qawli bizidni ilma wa jikma bi rahmatika ya rahman. Sebelumnya Bapak mohon izin menampilkan slide ya teman-teman. Saya mohon izin nanti menampilkan slide presentasinya yang berkaitan dengan materi aplikasi basis data. Nah, untuk kuliah offline nanti ditunggu ya, Yudi, terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan peraturan untuk tatap muka. Baik, mohon izin Ayudi dan teman-teman semua, Bapak coba menampilkan slide. Slide-nya sudah tampak? Belum ya? Slide-nya belum tampak, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Baik. Kita coba tampilkan slide-nya. Sudah tampak, A? Sudah ya? Sudah tampak? Baik. Teman-teman, kita membahas tentang aplikasi basis data ya, terkait dengan konsep dasar basis data. Ini mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, barangkali teman-teman lupa ya dengan nama saya. Nama saya Agung Baitul Hikmah. Kemudian latar belakang pendidikan saya S1 Sistem Informasi di STEMIK Usaha Mandiri dan S2 Ilmu Komputer di STEMIK Usaha Mandiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi langsung, bertanya sesuatu, bisa langsung melalui WA saya di sini ya, atau melalui email saya. Baik, mengapa kita sekarang belajar mengenai aplikasi basis data, di mana aplikasi data ini mempunyai tujuan, yaitu data ini membahas tentang materi untuk dapat merancang sebuah basis data yang nantinya dapat diimplementasikan dalam basis data MariaDB ya, dan di dalamnya nanti kita akan membahas perintah-perintah SQL yang dapat dipergunakan untuk membuat basis data. Nah, sebelumnya mungkin ini telah dibahas, tapi kita coba review kembali, barangkali teman-teman masih lupa ya dengan materi sebelumnya. Kemudian capaian pembelajaran yang kita capai nantinya, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep basis data yang baik dan benar. Kemudian
mahasiswa mampu membedakan dan menerapkan tipe data di dalam MySQL. Serta diharapkan nantinya juga mahasiswa mampu menerapkan data definition language, kemudian data manipulation language, ya, mampu juga menerapkan operator di dalam MySQL dan mampu menerapkan fungsi-fungsi di dalam MySQL. Selain itu, diharapkan teman-teman juga semua dapat mengidentifikasi dan memodifikasi database dalam PHP MyAdmin. Dan teman-teman nantinya mampu merancang dan mendesain relasi database dalam PHP admin, serta mampu menerapkan dan memodifikasi relasi antar tabel, dan mampu menerapkan inner join dan outer join. Nah, ini capaian pembelajaran dari mata kuliah aplikasi data yang akan kita pelajari nanti. Cukup jelas? Oke, baik. Kemudian teknis perkuliahannya seperti apa? Terdiri dari 16 pertemuan, ya, dikali nantinya 3 SKS, di mana satu SKS-nya itu terdiri dari 45 menit. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya berbasis case study, self-direct learning, conceptual learning, ya, kemudian discovery learning, dan collaborative learning. Nah, sistem pengujiannya berupa mata kuliah bersifat praktikum. Nah, pengelompokan mahasiswanya nanti akan dijelaskan setelah slide berikut. Kemudian ketentuan kehadirannya terdiri dari 16 kali pertemuan, ya, tatap muka atau minimal 10 kali kehadiran. Jadi nanti kehadiran dinilainya 16 kali pertemuan dan minimal 10 kali kehadiran. Nah, jumlah absensi di sini ini akan menentukan kelulusan dan penilaian. Kemudian izin atau ketidakhadiran ini harus disertai dengan keterangan resmi. Kemudian keterlambatan pada perkuliahan ini akan ditolerir selama 15 menit, ya, dari jadwal kuliah. Lebih dari waktu tersebut akan mahasiswa tetap diperkenankan masuk, tapi tidak diperhitungkan sebagai kehadirannya. Ini ketentuan ini berlaku pada setiap mata kuliah. Teman-teman diharapkan tidak terlambat, ya, 15 menit dari jadwal perkuliahan nantinya. Kemudian walaupun teman-teman masuk, tetapi tidak diperhitungkan sebagai nilai kehadiran. Nah, untuk sistem penilaiannya seperti apa? Untuk praktikum aplikasi basis data maupun praktikum yang lainnya, nilainya itu didasarkan dari nilai absen 20%, kemudian nilai tugas 25%, dan nilai proyek 55%. Nah, untuk absen perkuliahan, kita bisa menggunakan aplikasi LMS seperti biasa, ya, baik mata kuliah aplikasi basis data maupun aplikasi yang lain. Nantinya kita bisa menggunakan aplikasi e-learning.bsi.ac.id dan bisa menggunakan akumulasi nilai tugasnya di Classroom. Dan nanti juga kita akan ada namanya presentasi project. Nah, untuk absennya, baik mata kuliah Bapak maupun nanti mata kuliah yang lain, nanti teman-teman tetap tetap absennya di aplikasi LMS e-learning.bsi.ac.id. Ya, ini sudah bisa kan semuanya, ya, teman-teman? Sudah bisa, ya? Nah, Sudah, Pak. ya, sudah bisa masuk, ya. Nah, nanti teman-teman silakan masuk ke aplikasi LMS ini, kemudian melakukan absensi, ya. Kemudian download modul bisa dilakukan di sini. Jadi teman-teman bisa melakukan semuanya di aplikasi LMS dengan nama e-learning.bsi.ac.id. Nah, Pak, untuk modulnya atau RPS, RPP, dan sebagainya, ya teman-teman bisa langsung di-download di sini. Nah, jadi untuk teman-teman absen ataupun yang lainnya bisa di-download di halaman MyBase. Kemudian video-video pembelajarannya sudah disediakan di aplikasi YouTube. Tinggal teman-teman nanti
bisa melihat dan mendownloadnya di halaman e-learning.bsi.ac.id. Dan bahan pembelajarannya juga dimulai dari silabus, RPS, slide, modul, dan RTM, semua bisa didapatkan di halaman e-learning.bsi.ac.id. Ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke grup Classroom ya, dengan kode kelas AH1J63J. Ya. Ini teman-teman bisa di sini mengupload tugasnya, ya. Dimulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13, 14, 15, 16. Oke. Ya, cukup jelas ya, di mana absennya, kemudian di mana menginput nilai tugasnya. Oke. Kemudian saya izin share kembali ke PowerPoint. Ya. Nah, untuk penentuan nilai, ya, untuk program aplikasi basis data maupun nanti praktikum yang lainnya, skala penilaiannya seperti ini. 80 sampai dengan 100 A, 70 sampai 79 B, 55 sampai 69 C, 31 sampai 54 B, 0 sampai 30 E. Nah, bagi teman-teman yang kemarin nilainya B, mungkin dari kisaran 7 sampai 79. Di sini ada yang nilainya A nggak? Kelas sebelumnya yang diajarkan Bapak A semua ya? Ya, Ayudi. A semua ya? Alhamdulillah Pak. Ya, berarti A itu rank dari 80 sampai dengan 100. Ya, ini perlu diketahui ya, ini adalah skala penilaian untuk materi perkuliahan praktikum, baik aplikasi basis data maupun aplikasi yang lain. Jadi misalkan kalau dosen mata kuliah lain nilainya A, berarti ranknya antara 80 sampai dengan 100. Kalau nilainya 79 ini B ya, 70 sampai 79. Jadi teman-teman coba perhatikan nilainya ya, baik mata kuliah yang lain juga harus ranknya di kisaran 80 sampai dengan 100. Oke, kemudian ujian HER. Ujian HER apabila mahasiswa mendapatkan nilai E atau D. Bagi teman-teman yang yang mendapatkan nilai D dan E, ini diwajibkan untuk mengikuti HER. Ya. Ada yang nilainya HER kemarin? Karena Bapak sekaligus dosen PA ya, jadi harus tahu apakah ada yang HER? Apa semuanya bagus nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Berarti capaiannya sungguh sangat baik ya. Minimal kemarin apa nilainya? B ya? Ada yang B? Ada yang C enggak? Halo? Berarti nilainya bagus ya semua ya. Oke, berarti tidak ada yang di HER. Oke, nah ini absensinya ya. Tadi sudah Bapak jelaskan di My Best ya, baik itu baik itu bahan pembelajaran, video pembelajaran, materi pembelajaran, semuanya ada di halaman e-learning.bsi.ac.id dan My Best. Ya. My Best ini adalah halaman e-learning.bsi.ac.id dan di Google Classroom. Baik, ini sudah dijelaskan di awal ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Ya. Nah, untuk penegasan tugas proyek, nah, ini dikerjakan dalam bentuk kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok berjumlah 4 sampai dengan 5 orang. Kemudian tema proyek, syaratnya tidak ada tema sama dalam satu kelas yang sama dan tidak sama dengan tema kasus minggu ke-6 yaitu tema perpustakaan. Nah, contoh pengerjaan tugas proyek ini akan dibahas nanti pada minggu ke-6 di studi kasus perpustakaan. Kemudian isi proyek aplikasi basis data ini berupa nanti teman-teman ya kelompok diharapkan nanti membuat makalah atau paper ya.
di mana di dalam paper tersebut terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, ya, kemudian konsep logis database, ya, berupa pembuatan ERD dan LRS dari proyek yang dibuat. Kemudian wajib terdiri dari beberapa tabel dengan adanya relasi, ya, disertai dengan kardinalitas. Kemudian adanya pembuatan spesifikasi file dari proyek yang dibuat. Kemudian proses pembuatan database, ya, bisa melalui command prompt. Nah, setiap langkah-langkahnya tersebut nanti dibuat screenshot, ya, berupa tampilan hasil eksekusi query. Nah, nanti di pertemuan 13, 14, 15, 16 dilakukan presentasi proyek dalam bentuk PowerPoint dan aplikasi proyeknya. Isi materinya dibuat menarik dan menampilkan hasil proyek. Jangan lupa ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan ya di mata kuliah yang sebelumnya, bagaimana terkait dengan pembuatan makalah ya. Nah, di sini saya coba memberikan contoh ya, makalahnya itu seperti apa. Nah, sudah terlihat? Nah, contoh pedoman makalah seperti ini ya. Nah, tugas proyek baik nanti aplikasi basis data maupun tugas proyek misalnya web programming 2 ya. Nah, ini seperti ini formatnya. Jangan lupa diberi cover ya. Covernya berupa judul ya kan. Kemudian ukurannya berapa di sini? Contoh di sini ukuran 16 ya. Kemudian judul temanya ya, ini disesuaikan dengan penugasan dan pembagian nanti judulnya, kemudian nama kelompok. Kemudian prodinya untuk BSI Tasikmalaya, prodinya yaitu sistem informasi ya. Prodinya sistem informasi. Ya, ini jangan lupa prodinya sistem informasi, fakultasnya teknik dan informatika. Jangan lupa setiap makalah itu menggunakan kata pengantar ya. Jangan lupa menggunakan kata pengantar formatnya, kemudian menggunakan daftar isi, jangan lupa. Kemudian tadi setelah dijelaskan pembahasannya terdiri dari konsep logis database, membahas tentang entity relationship diagram, logical relationship diagram, kemudian membahas tentang spesifikasi file ya. Nah, contoh di sini spesifikasi file jabatan dan sebagainya ya. Kemudian penggunaan perintah SQL. Jangan lupa setiap langkah pembuatannya disertai dengan screenshot hasil tampilannya. Di akhir session saya bagi ya template-nya biar teman-teman nanti dalam membuat makalahnya tersusun dengan baik sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Oke. Baik, kita kembali ke slide. Nah, ini cukup jelas ya, nanti presentasi proyek aplikasi basis data maupun web programming dan yang lainnya dilakukan di minggu 13, 14, 15, dan 16. Next. Nah, untuk literaturnya, Bapak ambil dari buku-buku seperti ini. Ya, silakan teman-teman browsing, ya, belajar sendiri terkait dengan materi pembelajaran atau bahan kajian. Ya, Pak, saya ingin mengambil dari materi yang lainnya, ya silakan. Ya. Pak, saya MySQL-nya ngambil dari misalkan buku Jugianto, Pak, ya silahkan boleh. Nah, ini sebagai acuan saja ya teman-teman ya, referensi buku-buku yang Bapak pakai. Nah, untuk belajar SQL lebih enak belajarnya di W3 School teman-teman, karena di W3 School itu ditampilkan list-list kode-kode SQL yang nantinya memudahkan teman-teman untuk mencobanya secara langsung. Ini rekomendasi dari Bapak ya, gunakan W3 School. Ya silakan dibuka W3 School, teman-teman silakan coba bahasa-bahasa SQL. Karena materi aplikasi basis data ini akan berlanjut ya nanti ke aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti web programming, ya,
kemudian ke aplikasi Java, nanti Python, ya. Semuanya nanti dasarnya yaitu dari bahasa SQL. Nah, kita akan membahas tentang konsep dasar basis data. Nah, kompetensi dasarnya diharapkan nanti kalian mahasiswa mampu memahami dan mampu membuat basis data dengan MySQL, ya, dengan melakukan instalasi MySQL. Diharapkan nanti teman-teman paham nih tentang basis data, ya, kemudian instalasi MySQL. Dalam hal ini kita nanti menggunakan aplikasi SAP. Nah, mungkin ini akan menjadi kuis nanti ya di akhir session. Siapkan Kahoot-nya, nanti Bapak akan bagi-bagi koin Shopee ya ke teman-teman, bagi tiga terbaik ya, tiga terbaik nanti akan diberikan koin Shopee ya. Bukan Shopee, di sini kan ada nama Shopee ya, bukan Shopee yang dibagikan tapi koin Shopee-nya. Siap teman-teman menyimak? Siap ya? Halo, Ayudi. Airi? Siap, Pak. Siap ya. Oke, simak baik-baik materinya terkait dengan basis data ya. Basis data itu atau database itu diibaratkan sebagai sebuah lemari arsip. Di mana lemari arsip itu adalah tempat menyimpan data atau arsip. Di mana di dalam arsip itu ada rak-rak yang tersusun. Di mana rak-rak ini berisi terkait dengan data atau arsip. Pengertiannya apa untuk database? Nah, pengertian database ini berarti kan ini kumpulan dari arsip ya. Arsip itu data itu terdiri dari informasi, di mana informasi itu terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Di mana prinsip utamanya adalah untuk pengaturan data atau arsip. Dan sedangkan tujuan utamanya adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Nah, jika ada perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data, itu dinamakan dengan sistem basis data. Ya, selain itu, basis data ini berguna untuk menghindari duplikasi data, untuk memperlancar proses pekerjaan kalau di perusahaan. Sophia kerjanya di mana sekarang? Hadir, Pak. Ya, Dede Sophia di mana? Di sekolah ya? Di SMP ya. Ya, di SMP. Nah, di SMP itu memerlukan sebuah database ya. Apakah di SMP-nya sudah punya aplikasi untuk menyimpan data? Ada ya? tapi belum terlalu belum terlalu diperdalam gitu. Masih menggunakan Excel ya? Iya. Oke, nah ini nanti coba setelah mempelajari database ini, nanti coba DSOP membuat ya aplikasi untuk menampung database ini. Ya, diibaratkan database ini adalah sebagai lemari arsip. Nah, kemudian struktur atau hierarki dari database itu terdiri dari database, kemudian tabel entitas, ya ada record, ada field dan ada karakter ya, di mana satu sama lain saling terkait dan berhubungan. Hierarki daripada sebuah database tadi dimulai dari karakter, di mana karakter tersebut merupakan bagian terkecil dari dalam database. Nah, karakter itu dapat berupa angka ya, dimulai dari 0 sampai dengan 9, kemudian huruf ya, dimulai dari A sampai dengan Z, ataupun karakter lainnya ya, seperti dan, persen, hashtag ya, kemudian asterik atau bintang, dan atau kali ya. Nah, ini merupakan bagian dari karakter. Kemudian atribut. Atribut ini merupakan
bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalnya, ya, file nama, file NIM, file alamat, ya, di mana setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Kemudian ada record, ya. Nah, record di sini adalah kumpulan dari data value, ya, yang berkaitan dan menjelaskan tentang sebuah entitas secara lengkap, ya. Nah, record ini disebut juga dengan baris. Ya. Kemudian ada table, di mana table ini merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi, ya, yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, kemudian tempat, kejadian, ya, yang semuanya itu dalam suatu konsep sistem informasi yang akan disimpan di dalam sebuah database. Nah, sementara database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bernilai, yang berguna dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti ini. Nama database-nya mahasiswa, ya. Kemudian nama tabelnya mahasiswa. Nah, di sini coba perhatikan ada 3 field, ya, yaitu NIM, nama, dan alamat. Sementara recordnya di sini ada 3 juga yang terdiri dari 1214001 Helga Ejar Ada Cawang, ini record pertama, kemudian 1214002 sampai dengan Jatiwaringin ini record kedua, dan 11403 Fikri Putra Jairel Kaliabang ini record ketiga. Nah, ini dinamakan dengan tabel. Oke. Kemudian NIM, nama, dan alamat itu dinamakan dengan field, sementara bagian isi dari NIM, nama, alamat itu dinamakan dengan record. Cukup jelas ya. Oke, tadi sudah dijelaskan hierarkinya seperti ini. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan capaian pembelajaran kita harus melakukan instalasi MySQL. Nah, bagaimana Pak instalasi MySQL? Nah, instalasi MySQL sebenarnya saya sudah membuat tutorialnya. Silakan teman-teman nanti dicoba di rumah, ya. Kita menggunakan aplikasi SAM. Kenapa kita menggunakan aplikasi SAM? Karena aplikasi SAM ini tool yang biasa dipakai untuk pengembangan aplikasi berbasis website dan open source. Open source di sini toolnya gratis, ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi SAM. Bagaimana Pak cara mendownloadnya? Silakan buka situs apachefriend.org, ya. Mohon izin saya tampilkan. Saya share dulu. Nah, jika Anda operation sistemnya Windows, silakan download yang Windows. Kemudian jika Linux, silakan download yang Linux. Kemudian jika Mac OS, silakan download Mac OS. Ini tergantung dari spek teman-teman, ya. Nah, untuk tutorialnya di mana, Pak? Nah, tutorialnya saya nanti akan bagikan, ya, di akhir session, atau bisa download di Google Classroom-nya nanti. Nah, bagaimana cara instalasi SAM-nya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, ya. Untuk versi SAM-nya, jangan lupa versi yang digunakan adalah minimal versi 5.63. Versi 5.63, ya. Karena versi 5.63 ini adalah ekstensi PHP yang mendukung MySQLi dan server MariaDB. Ini jangan lupa, ya. Gunakanlah versi yang 5.63. Nah, ini cara instalasinya. Silakan teman-teman dicoba, ya, di rumah cara instalasinya. Nah, ini menjadi salah satu penugasan bagi teman-teman nantinya di pertemuan berikutnya. Oke. Nanti, ya, saya sharing, ya. Nah, tugasnya teman-teman sekarang adalah lakukan instalasi, ya, dikirim screenshot-nya. Kemudian tugas yang lain adalah sertakan nama kelompoknya, ya, di Google Classroom, dan kita saat ini kita coba kuis, ya.
Nah, ini tugasnya jangan lupa dicatat dulu ya tugasnya. Pertama, lakukan instalasi SAM ya. Kemudian yang kedua, dikirim ya di Google Classroom. Nah, teman-teman terima kasih. Mungkin materi saya sampai di sini. Kebetulan saya ada kuis ya. Silakan teman-teman yang mau ikutan kuisnya, ada hadiah menarik ya. Bapak akan bagikan koin Shopee bagi teman-teman yang beruntung. Silakan buka Kahoot kitnya. Kita mulai kuisnya ya, oke ya. Mari Pak. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Besok kita ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Izin lab ya.